Masih di acara Sporta, saya Anto masih bersama dengan Berry Bagja, kemudian Bonifacius Anggit Putra Patrama dari bolasport.com dan kerjasama dengan Radio Sonora bersama dengan bolasport.com acara Sporta malam hari ini hingga pukul 20 malam nanti. Sekarang kita bicara mengenai partai berikutnya, Villarreal versus Bayern Munchen. Villarreal menang 1-0 atas salah satu klub kuat Bundesliga. Berry dan Anggit melihat pertandingan semalam nih seperti apa? Ya, ini emang salah satu kejutan ya yang terjadi di perempat final kemarin. Mungkin hampir semua pihak jagoin Bayern Munchen bisa pulang dari Villarreal dengan hasil yang bagus, tapi nyatanya mereka kalah ya. Yeah. Walaupun dengan selisih 1 gol, ini menunjukkan bahwa setiap tim memang memiliki kualitas yang bagus kalau untuk lolos ke babak perempat final ini. Yeah. Villarreal sendiri sebenarnya tampil seperti prediksi, mereka kalah dominan ya, possession itu jauh banget. Yeah. Bayern unggul 62%, Villarreal cuma kebagian 38%, kemudian juga soal peluang juga Bayern dapat 22 tembakan. Yeah. Villarreal cuma 12, tapi ironisnya disitulah mereka cuma punya 1 shot on target dan satu-satunya itu yang melahirkan gol ke gawang Manuel Neuer. Efisien banget ya. Efisien banget, dan kalau pelatih Bayern Nagelsmann bilangnya emang kesalahan tim mereka sendiri, jadi mereka tuh terlalu keasikan menyerang, akhirnya kecolongan lah dari satu-satunya usaha on target mereka sepanjang laga. Iya, cuma kalau kita bicara mengenai Villarreal kan memang nggak bisa diremehkan ya, Biar dan Anggit ya. Udah malah melintang di Liga Eropa dan berapa kali juara loh. Ya betul, tim ini memang salah satu kuda hitam yang bikin tim-tim besar tuh agak khawatir gitu. MU juga takut lawan dia nih. MU takut, dan jangan lupa di babak 16 besar mereka menyingkirkan Juventus loh. Bener. Dan luar biasa ya, padahal kan Juventus kadang-kadang bisa setidaknya dapat 3 gelar loh musim ini, ternyata malah berantakan ya Ber, karena Villarreal ini. Iya betul. Oke, kan di leg kedua nih seperti apa Villarreal dan Munchen? Kalau bicara leg 2 kita tahu lah Bayern tuh timnya seperti apa ya. Iya. Kalau di babak kemarin juga kan mereka ditahan dulu sama Salzburg sebelum akhirnya ngamuk 7-1 menang di leg kedua. Iya. Ada kemungkinan besar skenario-nya bakal seperti itu. Cuma jangan lupa Bayern juga belakangan mungkin mereka memang masih kokoh di puncak klasemen Bundesliga. Cuma sebenarnya performanya tuh kalau dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya tuh nggak perkasa banget. Iya. Sebelumnya mereka ditahan seri Hoffenheim, kemudian juga Februari lalu malah dikalahin klub mediocre lah, Bochum 4-2. Itu membuktikan bahwa Bayern sebenarnya nggak sempurna amat gitu. Yeah. Masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan mereka. Oke, dan dimanfaatkan oleh Villarreal ya? Ya, terbukti. Jangan lupa mungkin ya bisa jadi Villarreal juga bakal main kayak Atletico kemarin sih. Di leg 2 kemarin tuh. Siap. Ultra defensif. Ini musim ini apakah akan lahir juara baru seperti Man City? Atau mungkin tim-tim dengan tradisi juara yang akan mempertahankan? Kalau melihat skenario yang terjadi, ya mungkin kalau menurut penglihatan saya, tim barunya tuh kayak Manchester City sih yang paling punya peluang besar untuk menjuarai Liga Champions pertama mereka. Ya, ini mungkin saatnya kali ya, Bar ya, setelah beberapa musim gagal terus ya. Iya, saatnya lah. Ya, mungkin juga ini jadi tujuan terakhir Pep Guardiola ya. Siapa tahu. Ini mungkin target utamanya dia sebelum meninggalkan City. Oke. Cuman nih sosok Karim Benzema memang luar biasa nih beberapa pertandingan terakhir. Ini top sementara kan masih dipegang Lewandowski kalau nggak salah ya. Dan Benzema ada di posisi kedua ya, Ber dan Anggit ya. Performa Benzema ini bagaimana nih, Berry dan Anggit melihatnya nih beberapa pertandingan terakhir? Benzema ini kan sudah berusia 34 tahun ya Mas ya. Iya. Nah, dari performanya sendiri bahwa dia memang apa yang dikatakan oleh Carlo Ancelotti benar sih, seperti wine, makin lama rasanya semakin enak. Betul. Karena juga back to back hat-trick menyamai rekornya dari Cristiano Ronaldo ya di Liga Champions, dan 3 gol tambahan tadi juga membuat Benzema sendiri sudah mencatatkan 80 gol lebih, setara dengan Messi, Ronaldo dan juga Lewandowski. Wow. Masuk striker elite Liga Champion ya? Iya. Cuma masalahnya kemarin pas lawan Barcelona di El Clasico kan kelihatan sekali itu Mas Ano, bahwa Real Madrid begitu bergantung akan sosoknya dengan Benzema. Padahal Carlo Ancelotti sendiri
di bangku cadangan masih punya nama-nama untuk penyerang seperti Luka Jovic atau Mario Diaz, tapi lebih memasang Vinicius Junior sebagai false nine kalau nggak salah. Yeah. Tapi akhirnya malah hancur lebur di kandang sendiri 0-4. Itu mungkin lebih ke faktor Xavi kali ya. Karena semenjak dipegang Xavi ini kan pelan-pelan kan Barcelona udah mulai bangkit ya, Git dan Bear ya. Yeah. Oke. Sekarang kita beralih ke big match pekan ini. Man City versus Liverpool. Cuma terpaut 1 poin loh. Dan sebenarnya sih kalau kita perhatikan, ini performa Manchester City lama-lama malah ini ya, malah dapat berhasil didekat oleh Liverpool ya. Bear dan Anggit ya. Iya mas. Awal Januari itu masih jaraknya masih belasan lah. Iya. Masih. Makin kesini tuh makin dekat akhirnya cuma 1 poin. Betul. Jadi karena performa Liverpool konsisten tuh, menang terus sejak seri dengan Chelsea itu. Setelah itu awal Januari itu mereka terus menang. Jadi 10 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Kemudian sebaliknya City tuh agak menurun ya. Walaupun untuk ukuran tim biasa ini tuh performanya udah bagus banget. Betul. Tapi karena persaingan yang sama-sama tim terbaik, sedikit pun akhirnya terbukti krusial dalam persaingan mereka berdua. Oke. Cuma ada apa dengan City sih, Barry dan Anggit? Karena kan kalau ngelihat kedalaman skuadnya, sebenarnya Guardiola tuh nggak sulit-sulit amat ya ketika melakukan rotasi setiap pertandingan nih. Iya mas. Ini kan juga dibuktikan dengan 3 pemain yang berhasil mencetak 10 gol di Liga Inggris. Ada Riyad Mahrez, lalu ada Kevin De Bruyne dan juga Raheem Sterling. Itu membuktikan bahwa Pep Guardiola tidak perlu susah-susah untuk mencari striker, walaupun sebenarnya mereka butuh sekali seorang penyerang murni. Kepergian Sergio Aguero juga dianggap pada mulanya bisa mengganggu kestabilan tim karena sebagai legenda dan juga lumbung gol bagi Manchester City tentunya. Betul. Cuma masih ada Jesus malah jarang dimainkan ya, Barry dan Anggit ya. Gabriel Jesus lebih banyak dimainkan sebagai sayap sih mas kalau. Nah itu dia. dari formasinya Pep memang unik ya. Cuma memang kalau diperhatikan beberapa klub sepertinya sekarang memang mereka nggak butuh striker ya. Contohnya ketika Arsenal ini melepas Aubameyang malah moncer loh permainannya beberapa pertandingan kan. Kadang-kadang Lacazette yang masuk, malah gelandang yang sering memberikan memasukkan gol ya. Iya mungkin ini juga ya otokritik buat Pep Guardiola ya. Dia kan seperti kritik keras kepala ya. Karena nggak punya satupun striker yang bertipe bomber ya, nomor 9 sejati. Kalau melihat performa City, memang sih mereka tuh sukses lah, sejauh ini sukses untuk mengatasi kekurangan striker itu dengan semua pemain serang mereka tuh bisa menutupi peran satu sama lain. Para pemain sebut saja De Bruyne, Sterling, Foden, Jack Grealish, Gundogan, Mahrez, Bernardo Silva tuh mereka tuh sangat fleksibel. Jadi satu sama lain tuh bisa menempati antara winger, penyerang tengah atau penyerang sayap, dan bahkan gelandang tengah seperti Ilkay Gundogan juga beberapa kali dipakai sebagai false nine. Betul. Itu membuktikan mungkin asumsi Pep bahwa mereka nggak perlu butuh striker, sosok striker bomber itu memang terbukti benar sejauh ini. Cuman nggak bisa dibohongi sih. Kalau dalam keadaan terdesak ini mereka tetap butuh sih seorang yang statusnya game changer gitu. Benar-benar kalau kreativitas orang-orang yang tadi mentok, mereka butuh satu orang predator yang mungkin dengan 1-2 peluang tuh bisa menciptakan gol. Betul. Dan uniknya Guardiola tuh ya, meskipun sejago apapun pemain, ini si pemainnya bersangkutan belum tentu dapat kesempatan bermain setiap saat ya, biar ya, tenang gitu ya. Iya betul mas. Ini risiko kalau mau dimain di bawah asuhan Pep Guardiola ya. Bener. Kadang-kadang kita suka susah ya, nebak ya. Ini kapan siapa yang akan bertanding pada pertandingan berikutnya ya. Iya benar. Benar-benar apalagi susun lini depan mereka ya, seperti yang dibahas Anggit juga. Siap. Kadang si ini jadi false nine, kadang jadi winger. Itu sisi positifnya itu bisa membingungkan lawan juga sih. Betul. Cuma sisi negatifnya itu mereka nggak punya satu posisi yang baku gitu. Ada yang sebagai target man, ada yang sebagai kreator. Kalau semua kreator ngumpul kan bingung siapa eksekutornya. Cuma so far ya sukses lah.
masih di peringkat pertama dan perempat final Liga Champions kan, Ber? Iya, sejauh ini sih sukses. Namun kalau saingannya Liverpool, ceritanya bisa lain lagi. Siap. Oke, kita break dulu ya, Berry dan Anggit ya. Nanti kita lanjutkan kembali tetap bersama kami di acara Sporta kerjasama Radio Sonora bersama dengan bolasport.com. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.